Jangan katanya itu Imam Dajjal mau ceramah, kita halangi pemecah belah umat. Lain pemecah belah umat, lain. Saya datang mau ngasih tahu masyarakat, saudara-saudara saya orang Nusantara yang selama ini banyak dimanfaatin oleh orang seperti Anda yang mengaku keturunan Nabi. Karena Anda bukan keturunan Nabi, kami ini orang Nusantara sangat mencintai Nabi dan keturunannya. Sementara Anda mempunyai cucu Nabi. Lah orang-orang kita pribumi pasti ngormatin Anda. Jangankan hartanya, istrinya dicerai diberi nama si orang yang ngaku keturunan Nabi. Betul apa enggak? Nah sekarang saya Imaduddin Usman Al-Bantani tahu bahwa Anda bukan cucu Nabi. Tugas saya kasih tahu saudara saya, jangan diakui dia sebagai keturunan Nabi. Anggap aja dia manusia, hormatin aja sekedarnya, karena dia bukan keturunan Nabi. Karena kalau dia ngaku keturunan Nabi, dari pengakuannya ini dia bisa manfaatkan saudara-saudara saya se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tugas saya yang sudah tahu, haram mendiamkan Anda mengaku cucu Nabi di hadapan saudara-saudara bangsa Indonesia. Kecuali Anda bisa membuktikan mana dalil Anda, mana kitab Anda, mana tes DNA Anda. Sini bawa tes DNA-nya. Haram, tes DNA ulah. Ulah haram, wajib. Tes DNA liman yada'i annahu min dzurriyyatin nabi wajibun. Dapat dalilnya? Tes DNA liman yada'i annahu min dzurriyyatin nabi wajibun. Dari mana itu? Dari ayah be, pokoknya husnudon. Ulah nanya-nanya dalil deh. Pokoknya itu dari dia juga gara kita aja kan. Apa katanya masa bahasa Arab ada aktes DNA liman yada'i annahu min dzurriyyatin nabi wajibun. Kita apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mencari Kebenaran. Baik, kali ini mari kita bersama-sama mendengarkan dan juga menyaksikan bantahan dari Kiai Haji Imaduddin terhadap Ba'alawi atau terhadap para habaib. Bagaimana tanggapan dan juga bantahan beliau? Mari kita tonton videonya dari awal sampai akhir. Biar tidak panjang lebar, mari kita mulai videonya dari sekarang. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Karena di dalam tubuh mengalir darah suci bagaikan Rasulullah. Jangan pakai dalil-dalil yang tidak ada. Apalagi dalil-dalilnya itu sudah jelas dari abad pertama mereka mengaku itu, yaitu abad 9 Hijri. Baru dari situlah mereka itu namanya disebutin, Pak. Oleh siapa? Mereka punya leluhur, ini para kabib-kabib di Indonesia, namanya Ali bin Abu Bakar Asyakran. Wafat 895 Hijriah. Dialah yang nulis kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah fi Lubsil Hirqah, apa itu? Al-Burqatul Musyiqah aja lah. Di dalamnya dia mengurut nama-nama leluhurnya. Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Maula Dawila bin Ali Saibud Darak bin Ali Al-Ghayyur bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Qoli Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Benar enggak ini Ubaid anaknya Ahmad, anaknya Isa Ahmadnya? Tidak benar. Karena sebenarnya Ubaid ini anaknya Isa, Isanya anaknya Alwi, Alwinya anaknya Himham, Alwinya anak Muhammad, Muhammad anak Himham, Himham anak Awad, bukan keturunan Nabi itu. Sudah ketahuan, saya sudah tahu siapa bapaknya Ubaid sebenarnya. Dulu orang-orang itu pembela Ba'lawi, Nasabalawi mengatakan, Imam Dajjal, Imam pemecah belah umat. Kalau Ubaid ini bukan anaknya Ahmad bin Isa, lalu anak siapa? Tanggung jawab katanya. Mengatakan Ubaid bukan anaknya Ahmad, tapi tidak tahu katanya Ubaid anak siapa. Saya memang waktu itu belum tahu. Saya jawabnya, ya bukan urusan saya. Yang jelas Ubaid ini bukan anak Ahmad. Mengenai anak siapa dia, curut cari sendiri kata saya. Sekarang saya sudah tahu, Pak. Ada di dalam kitab Tuhfatuz Zaman karya Husain Al-Ahdal. Husain Al-Ahdal ini dari Bani Ahdal, ngaku cucu Nabi juga. Di Indonesia juga banyak itu Al-Ahdal. Rumel Abbas ngakunya Al-Ahdal juga itu. Rumel Abbas itu sama saya ngaku Al-Ahdal. Saya ini Al-Ahdal Yai, bukan Balawi. Iya, tapi sama-sama terputus daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman dulu keluarga ini saling kuat menguatkan, saling bantu-membantu antara Ba'lawi dan Al-Ahdal. Sekarang pun Al-Ahdal yang ada di Malaysia namanya Al-Mahdali itu bikin kitab membantah saya. Dalamnya cerita fiksi saja bahwa ini sudah terkenal dari zaman dulu. Ahmad itu punya anak namanya Ubaid. Kenapa sekarang berani membatalkan? Apakah tidak takut kepada baginda Nabi? Bagaimana nanti kalau bertemu dengan baginda Nabi membatalkan cucu-cucunya Nabi? Jangan begitu ngomongnya. Apa yang akan terjadi dengan dirimu yang membela Ba'lawi jika bertemu Nabi? Sudah tahu Ba'lawi nggak punya dalil ngaku cucu Nabi. Ilmu nasab terputus, sejarah nggak dicatat, DNA melenceng, bukan orang-orang Arab Acan. DNA melenceng, bukan turunan Nabi, bukan orang Arab Acan, tapi masih dibela. At-taqlid ba'da dhuhuril hujjati haram. La ibrata bi dhannil bayini khata'u. Akeh kita dalil. Sila dalil endi?
Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti yang tidak ada dalil. Sekarang dalilnya mana? Enggak punya dalil-dalilan, husnudon saja. Ya, Syekh Hasyim Asy'ari juga dulu katanya tidak membatalkan nasab Ba'lawi. Apakah Mbah Hasyim itu ketika tidak membatalkan nasab Ba'lawi dia mengisbat? Tidak ada, bos. Mbah Hasyim mengisbat Ba'lawi itu tidak ada. Kalau tidak ada, katanya yang membatalkan berarti mengisbat tidak bisa. Orang ketika dia sakit diam. As-sakit itu la yunsabu ilahi qaulun. La yunsabu ila sakiti qaulun. Kaidahnya ada juga saya di Qaidul Ushul Fiqh. Tidak dinisbatkan pada orang diam itu satu pendapat. La yunsabu lis sakiti qaulun. Tidaklah bisa orang diam itu dikatakan setuju, nggak bisa. Ketika Mbah Hasyim Asy'ari diam terhadap nasab Ba'lawi, tidak bisa dikatakan Mbah Hasyim itu mengisbat. Satu kalimat dalam kitab Mbah Hasyim banyak mengarang kitab. Mana satu saja Mbah Hasyim mengatakan wa nasabu Ba'lawi sahihun bi annahum min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya isbat. Tidak ada, bos. Syekh Nawawi Al-Bantani Banten asli, nggak kayak Imad, ada Imad Banten palsu. Syekh Nawawi sama saya itu sepupu jauh, bos. Kami dan Syekh Nawawi itu satu keturunan dari Pangeran Sunyalaras bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kok saya dibilang apa Banten palsu, Syekh Nawawi asli karena dianggap mengisbat dia? Nggak bisa begitu. Mana dalilnya? Ini katanya dalam kitab Uqudul Ujen. Bahwa dikatakan dalam kitab Uqudul Ujen fi syarhi Uquqi Zawjain, Syekh Nawawi mengatakan, nih, Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kan ada matan tuh ngomong gitu. Kemudian Al-Habib ini sama Syekh Nawawi diterangkan bahwa Al-Habib inda ba'dihim min dzurriyyatin Nabi. Ismun li dzurriyyatin Nabi awal masih maknahu, saya lupa. Pokoknya kata Syekh Nawawi, Habib itu adalah panggilan menurut sebagian orang sebagai keturunan Nabi. Sedangkan orang yang banyak mayoritas mengatakan turunan Nabi itu gelarnya adalah Sayyid dan Syarif. Itu namanya al-ikhbar bi bi tahdidil Habib lal isbat bi qaunihi min dzurriyyatin Nabi. Itu adalah namanya memberitakan, maknanya Habib, bukan sedang mengisbat bahwa Habib itu keturunan Nabi, tidak ada. Sering itu Rumel Abbas ngomong-ngomong tentang Mbah Mun. Saya meneliti ini demi menyenangkan hati guru kami Mbah Mun yang sangat mencintai dan mengisbat Ba'lawi. Bos Rumel, mana dalilnya Mbah Mun mengisbat Ba'lawi sebagai turunan Nabi? Kalau saya punya dalil, Mbah Mun itu hanya mengisbat Wali Songo sebagai turunan Nabi. Mana dalilnya? Ini videonya. Mbah Mun ada masih di videonya di YouTube. Coba cari Mbah Mun mengisbat Sunan Kudus. Kata Mbah Mun, Sunan Kudus itu Sayyid, turunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mana video yang mengatakan Mbah Mun mengisbat Ba'lawi Habib sebagai turunan Nabi? Nggak bisa itu Rumel Abbas menyampaikan itu. Jawabnya apa? Kalau pengen tahu, jangan lihat di YouTube dong. Datang tanyakan nama keluarganya. Keluarganya itu bukan Mbah Mun. Yang Anda katakan itu Mbah Mun. Tapi Gus Najih juga mengisbat. Gus Najih sudah saya jawab. Dan dalilnya semuanya salah. Kalau tidak terima, ayo kita diskusi dengan Gus Najih. Atau murid-muridnya, kalau misalnya ada yang merasa kami punya dalil tentang itu, enggak apa-apa. Wong ini mah forum diskusi kok. Ini kan ilmiah. Ilmiah itu bisa didiskusikan. Jadi sopo bae yang merasa punya dalil boleh. Tapi jangan marah-marah. Itu mah punya dalil marah-marah itu Ba'lawi. Dibilang dajjal lah saya. Dibilang pemecah belah umat. Itu ada satu orang bikin buku, namanya Idrus Al-Mashhur. Baru semalam itu ada teman mengirimkan PDF Idrus Al-Mashhur. Tapi kelihatannya Idrus Al-Mashhur ini nggak bisa baca kitab. Jadi dia hanya membaca daripada rangkuman-rangkuman tulisan Rumel Abbas. Dia bikin kitab, sebuah buku bahasa Indonesia. Yang pertama saya lihat itu adalah masadir. Setiap jawaban-jawaban dari pendukung Ba'lawi yang saya lihat masadir. Hal kana fihi dalilun qabla al-qarni at-tasih. Apakah di situ ada dalil sebelum abad 9? La yakunu fi hadzal kitabi dalilun ala ittisali nasabi Ba'lawi bidalilin ma qabla al-qarni at-tasih min al-hijri. La yakunu. Tidak ada dalil satupun dalam kitab itu yang menggunakan kitab sebelum abad 9 kecuali Abnaul Imam tadi. Abnaul Imam yang palsu tadi semuanya pakai itu. Dan kalau saya tidak mengetahui bahwa itu palsu, mungkin sampai kiamat itu orang pakai dalil itu. Dalil dengan kitab palsu. Misalnya gati-gati mengko dicekel salah siji digawan ning tes DNA ya. Jadi ada satu dokter taruh di Istora Senayan. Orang suruh kumpul banyak, satu Ba'lawi yang masih ngaku turunan Nabi di tes DNA, di shopping bareng-bareng, ditungguin hasilnya. Dan tidak boleh bohong, dokter kalau bohong tembak dokternya itu. Misalnya dokternya ini mau ngerekayasa supaya terbukti
bahwa Ba'lawi ini bukan cucu Nabi, misalnya dia pendukung saya, nggak bisa. Dia harus ditembak langsung. Begitu pula kalau dia ini pendukung Ba'lawi, dokternya terbukti, harus ditembak. Jadi benar-benar dokternya 9 dokter. Kemudian masing-masing jadi saksi. Polisinya siap begini nih, pakai bedil. Tidak boleh ada yang bohong. Jadi nanti bersaksi 9. Hasilnya kan keluar tuh di mesin namanya. Treng. G. G itu artinya bukan turunan Nabi dan bukan orang Arab. Karena kalau turunan Nabi itu hasilnya J. Kalau G itu bukan turunan Nabi garis laki. Mereka ngakunya turunan Nabi garis laki. Sudah 180 orang yang tes DNA hasilnya G semua. Jangan kalian turunan Nabi, orang Arab aja bukan. Mereka nggak bisa jawab itu. Nggak bisa jawab itu. Yang ada haram. Tes DNA haram. Pemerintah harus melarang orang untuk tes DNA. Ini gimana jadinya orang itu maslahat kok adanya tes DNA ngaku-ngaku turunan Nabi kan harus dites. Ini katanya tesnya haram. Lagi mana? Orang mau masuk perguruan tinggi kan harus dites supaya siapa yang layak, siapa yang tidak. Ini tesnya haram. Harus husnuzon saya bisa, maka saya harus masuk ke universitas. Nggak bisa begitu, Pak. Semua ada prosedurnya. Zaman sekarang aku turunan Nabi harus sesuai dengan data. Harus sesuai dengan dokumen. Mana dokumen sejarahnya kamu, leluhurnya? Ini kitab Tahdi Bulan Sab, ini kitab Al-Mazdi, ini Muntaqilatul Talbiyah, ini Syajarah Mubarakah abad ke-6, ini Al-Asili, ini Al-Fahri, ini Asabatul Lusan, ini Umdatul Talib, ini An-Nafah Al-Ambariyah, ini Tuhfatul Talib. Semuanya harus ada. Kitab Nasab itu sudah ditulis sejak abad ke-4, Pak. Turunan Nabi itu. Abad ke-4 itu mulai menyebar di seluruh wilayah Arab, turunan Nabi itu, dan semuanya nulis kitab. Toba-toba itu abad kedua sudah nulis, tapi cuma anaknya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Setiap masa kemudian ditulis siapa anaknya, jadi nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong orang ngaku turunan Nabi, sesuai tidak dengan data. Kenapa itu Wali Songo yang dari Genggong mendapat syahadah nasab itu dari Maroko, dari luar negeri? Ya karena ketika ditelusuri, Wali Songo ada datanya di luar negerinya. Mereka ini Ba'lawi di luar negeri nggak ada yang mengisbat. Ngisbat DLP di Jakarta. Wali Songo sudah terbukti oleh para nakib internasional. Walaupun kalau saya itu nggak terlalu percaya sama nakib. Saya percayanya sama data. Itu saya Mahdi Rojai itu kan sebagian dari nakib itu, dari keluarga dia, Ar-Rojai. Tetapi saya nggak percayanya sama data. Nggak usah mengisbat ini soal itu Nabi, mana datanya? Datanya, kumaha ditetapkan, diisbatkan, bohong sia, neraka urusan sia eta. Ngisbat jelma anu lain turunan Nabi jadi turunan Nabi. Eta hukumna haram, hukumna bohong. Wa qad tabayyana ar-rusdu minal ghai. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghai, kata Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani di dalam tafsir Munir, ay qad tamayyaza al-haqqu minal batil. Teman-teman nerima beda apa yang hak minal batil daripada yang batil. Qad tamayyaza. Qad tabayyana ar-rusdu ay qad tamayyaza al-haqqu minal ghai ay minal batil. Bimana tamayyaza? Bidalaila wa barahina, dengan dalil-dalil dan burhan-burhan. Tidak bisa orang pengen dihusnudoni sebagai orang soleh tapi nggak pernah sholat. Zaman sekarang kan banyak yang pengen diaku wali tapi sholat tidak ikut. Orang pengen diakunya wali, dia bangun masjid sengaja tapi malas sholat. Kenapa dia pengen diaku wali? Supaya kalau misalnya nggak sholat bangun masjid, kan itu jadi alibi. Masa iya dia nggak sholat, dia kan bangun masjid, tapi nggak pernah dia sholat di masjid yang dia bangun. Dia sholatnya nggak kelihatan di Mekah. Jumat ayah, Jumat tidak ada sholat di masjid yang dia bangun sendiri. Jangan macam-macam. Dia nggak mungkin tidak sholat. Dia bangun masjid, kasihan sama masyarakat. Berarti dia itu juga sholat, tapi sholatnya nggak ketahuan orang di Mekah. Mekah jeung Indonesia eta beda 4 jam. Bener lah ya? 4 jam lamun di dia eta waktu Jumat, atau di Mekah mata acan. Di Mekah mangke 4 jam deui karak salat Jumat. Atuh salat teh di dia salat Jumat, engke salat Jumat deui di Mekah. Pan waktu di dia salat Jumat eta can salat Jumat di ditu mah, di Mekah mah. Bener lain. Ieu angkuk-angkuk ngerti teu? Ngerti ora aja. Angkuk-angkukan bae belagu. Ada orang ngerti ngomong. Aing bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Sunda ya. Itu di Banten, Banten eta bahasa Jawa. Aya bahasa Sunda ge aya. Nah, abi eta kampungnya bahasa Jawa, tapi sebelahnya geus ngomong Sunda. Jadi sekarang ini bapak-bapak sudah sulit. La sabila lahum illa ayyad'u bi annahum laisu min dzurriyyati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La sabila lahum. La sabila lahum. Liddi'a bi annahum min dzurriyyati nabi. La sabila lahum.
Tidak ada jalan lain kecuali mulai belajar beradaptasi. Oke dah, kita jangan marah-marah lagi. Udah, yang mau percaya saya silahkan, yang nggak percaya juga silahkan. Yang mau ceramah saya bukan turunan Nabi, mangga. Mudah-mudahan aingnya turunan Nabi. Begitu beh. Jangan, katanya itu Imam Dajjal mau ceramah, kita halangi, pemecah belah umat. Lain pemecah belah umat, aing lain. Saya datang mau ngasih tahu masyarakat, saudara-saudara saya orang Nusantara yang selama ini banyak dimanfaatin oleh orang seperti Anda yang mengaku keturunan Nabi. Karena Anda bukan keturunan Nabi, kami ini orang Nusantara sangat mencintai Nabi dan keturunannya. Sementara Anda mempunyai cucu Nabi. Lah orang-orang kita pribumi pasti ngormatin Anda. Jangankan hartanya, istrinya dicerai diberi nama si orang yang ngaku keturunan Nabi. Betul apa enggak? Nah sekarang saya Imaduddin Usman Al-Bantani tahu bahwa Anda bukan cucu Nabi. Tugas saya kasih tahu saudara saya, jangan diakui dia sebagai turunan Nabi. Anggap aja dia manusia, hormatin aja sekedarnya, karena dia bukan turunan Nabi. Karena kalau dia ngaku-ngaku turunan Nabi, dari pengakuannya ini dia bisa manfaatkan saudara-saudara saya se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tugas saya yang sudah tahu, haram mendiamkan Anda mengaku cucu Nabi di hadapan saudara-saudaraku bangsa Indonesia. Kecuali Anda bisa membuktikan mana dalil Anda, mana kitab Anda, mana tes DNA Anda. Sini bawa tes DNA-nya. Haram, tes DNA ulah. Ulah haram. Wajib. Tes DNA liman yadda'i annahu min dzurriyyatin nabi wajibun. Apa dalilnya? Tes DNA liman yadda'i annahu min dzurriyyatin nabi wajibun. Dari mana itu dalilnya? Ya pokoknya husnudon. Ulah nanya-nanya dalil deui. Pokoknya itu dalil. Dia juga enggak ada kitabnya kok. Apa katanya masa bahasa Arab ada tes DNA liman yadda'i annahu min dzurriyyatin nabi wajibun. Kitab apa itu? Pokoknya ayat rahasia. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita sudah bersama-sama menyaksikan, menyimak dan juga mendengarkan sebuah tanggapan atau sebuah bantahan yang disampaikan langsung oleh Kiai Haji Imaduddin terhadap kaum Ba'alawi atau terhadap para habaib, yang mana beliau mengatakan, mengomentari dan juga menanggapi bahwasanya para habaiblah yang memecah belah umat Islam. Banyak sekali bantahan-bantahan Kiai Imaduddin pada video tersebut dari awal sampai akhir, yang mana beliau mengomentari terhadap sifat, akhlak, tingkah laku yang dilakukan oleh para habaib, khususnya yang berada di Indonesia. Dan kalau kita mendengarkannya dari awal sampai akhir, maka kita akan mendapatkan poin-poin yang disampaikan oleh beliau, yaitu Kiai Imaduddin. Bagaimana tanggapan para netizen yang budiman terhadap pernyataan maupun sikap maupun komentar Kiai Imaduddin terhadap para habaib khususnya di Indonesia? Silahkan tulis di kolom komentar dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang sopan dan juga santun. Mari kita doakan bersama semoga polemik nasab ini cepat terselesaikan, dan semoga para habaib, para kiai, para ustadz, para tengkuh, para tokoh agama khususnya agama Islam, semoga Allah berikan keberkahan, semoga Allah berikan kesadaran agar bersatu, tidak mudah terpecah belah oleh orang-orang yang ingin memecah belah umat Islam khususnya yang berada di Indonesia. Semoga negara kita tercinta Indonesia Allah berikan kemakmuran, keberkahan, dan semoga kita mendapatkan pemimpin yang amanah, yang adil, sehingga bisa menyelesaikan masalah polemik nasab yang sampai saat ini belum terselesaikan. Sebelum channel ini diakhiri, untuk Anda yang baru bergabung di channel ini, silakan dukung dengan cara subscribe, di like, di komen, dan di share agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan baik dari sikap, kata maupun setiap tayangan. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.